Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu dan kehendak-Mu yang baik. Kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu yang juga baik di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan mengalami penyertaan Tuhan lebih dalam lagi dan mengalami perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan yang sudah ada dan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami berdoa biar Tuhan boleh menyertai kami, memperlengkapi kami, melawat kami, hingga kami boleh mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, dekat Tuhan bersatu. Mari kita tinggikan panjinya, haleluya. Setiap maju jangan lelah, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Mari sebagai terima kasih kemuliaan-Nya. Haleluya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Berikan kepada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya, Engkau Yesus Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Mari semua angkat tangan kita katakan kemuliaan. Haleluya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Ingatkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Sekali lagi katakan, api kemuliaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Dari surga, beritakan pada dunia, Yesus Raja segala Raja. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi
kita. Pastikan Bapak Ibu kita semangat karena Roh Kudus akan tercurah pada pagi hari ini. Yuk katakan, Roh Kudus tercurah limpah ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Sekali-kali Roh Kudus, Roh Kudus tercurah pada gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan Tuhan. Mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah penuhi umat. Katakan dengan sukacita. Sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Amen. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you
kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan iman. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih. Terima kasih Tuhan, Kau menderita dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, sembah Dia, sembah Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan sikap menyembah. Terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Engkau nyata dan tak terduga dalam kehidupan kami. Kami hanya mau mengatakan terima kasih Tuhan. Mari lawat dan kerjakan kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada seorang pun ya Tuhan yang Engkau anggap rendah
Tak ada seorang pun yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kami rindu dari depan sampai belakang. Setiap orang mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Jiwa yang letih lesu dibangkitkan, yang lelah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa mendapatkan semangat yang selalu baru dari Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Izinkan kami beberapa saat ke depan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk memahaminya, mengerti isi hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang saya rasakan dan saya inginkan? Hati saya dipenuhi dengan kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Saya merasakan dan mengalami indahnya berelasi dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saya bukan seorang pendeta yang berbahasa roh dengan karunia-karunia berbahasa roh, tidak. Tapi saya tahu ada roh Tuhan juga yang memimpin saya, yang membuat saya bisa memahami panggilannya dan menikmati relasi dengan Dia. Bukan hanya di ibadah saat ini Bapak Ibu sekalian, tapi di ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saya menikmati itu. Saya menikmati itu. Dan saya ingin lebih dalam lagi dibawa oleh Tuhan, berelasi dekat dengan Dia. Kebetulan hari ini adalah hari lahirnya gereja, ya. Hari ini adalah hari lahirnya gereja. Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem 2020 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kira-kira. Adalah hari lahirnya gereja ketika Petrus berkhotbah. Dan Petrus berkata, "Percayalah engkau kepada Yesus, berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan menerima karunia Roh." Dan saat itulah 3.000 orang bertobat dan lahirlah gereja Tuhan. Gereja Tuhan lahir menandakan sebuah babak baru, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sebuah organisasi baru seperti partai politik membuka, pecah lalu kemudian membuka partai politik baru yang lain. Atau seorang yang punya kekuasaan terpanggil karena cintanya pada bangsa dan negara lalu ingin memberikan sumbangsih membuat organisasi baru, organisasi sosial atau organisasi keagamaan atau apapun juga. Bukan. Gereja yang lahir itu menandakan babak yang baru, bukan saja organisasi yang baru, bukan saja kumpulan orang yang baru, tetapi babak yang baru. Apa itu? Babak yang baru tidak lain adalah ditinggalkannya hidup yang dipimpin oleh kedagingan, masuk dalam babak yang baru, hidup yang dikerjakan dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kenapa? Karena
penuh dengan roh menandakan bahwa kita menyambut babak yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah bukakan, yaitu hidup di dalam gereja, hidup yang dipimpin oleh roh, meninggalkan hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua perbandingan yang diberikan oleh firman Tuhan, yaitu mabuk anggur dan penuh dengan roh. Mabuk anggur mewakili kehidupan lama yang dipimpin oleh kedagingan, yang membawa kepada pelampiasan atau pemuasan hawa nafsu. Berbeda dengan itu, hidup oleh roh adalah hidup yang dipimpin oleh roh, sehingga seseorang dimampukan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasannya, termasuk di dalam mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat yang pertama, kehidupan orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang digambarkan seperti orang mabuk anggur. Orang yang mabuk, Bapak Ibu, mabuk anggur, mabuk alkohol, itu adalah orang yang mengalami beberapa fase yang terus meningkat. Untuk mendapatkan kerileksan ya, orang pengen rileks, lalu kemudian minum anggur, minum alkohol, minuman keras, lalu mulai terjadi rileks ya. Rileks, ia merasakan begitu santai, enak begitu. Tetapi kemudian akan meningkat lagi ke kondisi euforia. Wah, dipenuhi dengan rasa gembira. Kadang-kadang ketawa sendiri. Wah, ya. Nunjuk-nunjuk orang ketawa, euforia, semangat luar biasa, sampai kemudian ada perasaan fly, terbang. Dan yang terakhir, orang yang dikuasai oleh anggur atau minuman keras itu menjadi orang yang sungguh-sungguh lumpuh. Ia tidak mampu berdiri, ia terbaring, kalaupun ia berdiri ia akan jatuh lagi, dan akhirnya ia hanya bisa tertidur dan sambil ngomong sana sini tidak jelas. Itulah kondisi orang yang sedang dikuasai oleh anggur. Saya tidak melarang Bapak Ibu sekalian minum anggur ya, tapi tentu yang dilarang adalah mabuknya gitu ya. Ya. Kalau minum satu seloki untuk campuran jamu silahkan, tidak apa-apa gitu. Yang dimaksud itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian kita semua minum sampai mabuk, dan mabuk itu kemudian bisa menimbulkan yang tidak diinginkan. Mengapa itu terjadi? Karena minum anggur atau minuman keras, minuman beralkohol akan membuat otak kita dan otot kita itu menjadi lambat. Maka jangan Bapak Ibu kalau lihat orang yang mabuk ya, ditanya, bro, kamu sedang mabuk? Apa kamu? Kamu ya. Nah itu ya. Kenapa dia pikirnya lama? Karena memang anggur itu memperlambat kerja otak dan kerja otot, sehingga nyambungnya lama. Yang kadang orang ngomong kalau yang berbahaya itu setengah mabuk, Pak Denny. Kalau orang mabuk benar itu enggak akan berbahaya. Kenapa? Otaknya dan ototnya sungguh-sungguh sudah lemah, sehingga kalaupun ia mampu berdiri didorong gini aja satu jari dia akan ambruk, Bapak Ibu, akan rebah.
karena memang sudah lemah. Tetapi yang berbahaya adalah orang yang setengah mabuk. Ia masih bisa mengendalikan, tetapi nah ini bahayanya. Orang yang mabuk anggur itu punya tujuan. Yang pertama, ia ingin mengatasi masalahnya. Karena anggur itu bisa memperlambat kerja otak dan membuat rileks. Orang yang minum anggur, satu tujuannya adalah mengatasi masalah-masalahnya. Saya punya seorang teman SD, lalu kemudian SMP, dia sekolah di luar kota. Lalu ketika kembali, aduh, ini teman saya ada seorang anak Tuhan. Sama-sama di sekolah minggu bersama dengan saya. Tetapi begitu keluar kota kembali, hidupnya amburadul, Bapak Ibu sekalian. Ia bercerita kepada saya bahwa di sana, di luar kota sana, ia terlibat dengan balapan liar tentunya. Ia suka sekali balapan liar. Dia cerita dengan saya, sebenarnya aku tidak berani itu ngendari sepeda motor sampai kecepatan 150, 170, tidak berani aku. Sepeda motor itu dimodifikasi begitu rupa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku punya cara, dia bilang gitu. Sebelum aku joki motor itu, sebelum aku pegang motor itu, aku minum dulu. Tidak usah sampai mabuk. Tetapi begitu aku minum, wah, takutku itu hilang. Aku geber sepeda motor secepat itu, tidak ada rasa takut sekalipun. Bapak Ibu, teman saya ini mau menghilangkan rasa takut, dia minum. Dia tahu bahwa rasa takut membuat dia tidak bisa naik motor dan lomba balapan liar dengan baik. Akhirnya dia minum itu supaya dia hilang rasa takutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mabuk itu ingin menghilangkan masalahnya. Kalau tadi menghilangkan kelemahannya, tapi ini menghilangkan masalahnya. Natal sekitar tahun berapa ya? 2015 atau berapa? Malam Natal, saya mendampingi seseorang yang sedang mabuk. Dari malam sampai menjelang fajar. Saya ajak dia ngomong, masih bisa nyambung Bapak Ibu sekalian. Lalu dia cerita kepada saya, kenapa? Saya tanya kepada dia, kenapa kamu kok mabuk seperti ini padahal besok Natal? Kamu kan orang Kristen, saya tanya begitu. Dia ngomong, gimana Pak, saya enggak pelampiasan. Ini hari ulang tahun saya Pak Denny. Tetapi saya tunggu istri saya mengucapkan selamat ulang tahun Pi, dari pagi sampai sore enggak keluar-keluar Pak. Hati saya dongkol. Istri saya ini sudah enggak perhatian lagi sama saya. Udah enggak ingat hari ulang tahun saya. Ia hanya mentingkan dirinya sendiri. Akhirnya saya jengkel, saya ajak teman-teman saya. Kita minum Pak, supaya rasa jengkel saya sama istri itu hilang. Bapak Ibu sekalian, minum minuman keras, minuman beralkohol untuk menghilangkan masalah yang sedang ia hadapi, kekalutan pikiran yang sedang ia hadapi. Minum itu menjadi pelarian bagi orang yang saya dampingi ini. Dan yang terakhir, minum minuman keras kenapa? Karena menjadi tradisi atau adat budaya. Kita tahu bukan hanya di suku Dayak di Kalimantan, di Jawa itu juga sama. Kalau ada bersih desa atau acara desa, juga ada minum-minuman keras yang ditenggak, sehingga menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Saya pun mendengar di tempat ini kalau ada gawe adat biasanya ada minum dan kadang-kadang ada yang mabuk seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu tidak lepas dari ketakutan terhadap kelemahannya.
Manusia itu tidak lepas dari keinginan untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi manusia kedagingan adalah manusia yang mencari pelampiasan yang sementara, yang sifatnya hanya sekedarnya saja. Orang bisa minum anggur, orang bisa lari pada narkoba, orang bisa lari pada berbagai macam free sex dan lain sebagainya. Tetapi itu sementara saja. Seolah-olah dengan itu dia bisa mencari kebahagiaan. Seolah-olah dengan itu ia bisa mencari ketenangan dalam hidupnya. Tetapi sesungguhnya cara-cara yang dipenuhi dengan kedagingan seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Teman saya yang balapan liar itu akhirnya sekarang sudah berpulang kepada Tuhan. Orang yang saya dampingi itu masih terus mabuk sampai sekarang. Dan tidak ada kesembuhan, belum ada kesembuhan sampai sekarang ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan katakan jangan tempuh cara-cara seperti itu. Kalau engkau tahu keterbatasan dirimu, kalau engkau tahu bahwa engkau butuh jalan keluar, kalau engkau butuh sesuatu yang bisa menyemangati hidupmu, firman Tuhan katakan jangan mabuk anggur, jangan lari pada narkoba, jangan lari pada solusi-solusi sementara. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, kata firman Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh akan dimampukan oleh Tuhan melampaui keterbatasan-keterbatasan dirinya. Ada orang bertanya di sini kadang-kadang masalah kita, Bapak Ibu. Pak, bukan hanya mungkin pertanyaan kita, tapi pertanyaan juga yang saya dengar di gereja-gereja di Jawa. Pak, apakah Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang? Saya jawab iya. Lalu dia tanya, kenapa Pak situasi gereja sekarang suam-suam kuku? Sepertinya api Pentakosta itu tidak seperti dulu Pak waktu saya remaja. Berbagai nubuat, berbagai bahasa roh, kemudian pergerakan luar biasa Pak, semangatnya luar biasa Pak. Sekarang ini kok gereja hanya gereja yang biasa saja Pak beribadah, tetapi tidak ada gregetnya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan seperti ini membuat saya berenung dan berpikir, kalau segala sesuatu dalam hidup kita itu tampaknya bisa kita kendalikan, ekonomi kita baik, hubungan suami istri normal dan wajar saja, masa depan anak-anak sudah dapat kita tangani, kita persiapkan dengan baik. Pertanyaannya adalah, masihkah kita berpikir bahwa kita perlu Roh Kudus? Kalau segala sesuatunya aman-aman saja, berjalan lancar, tidak ada masalah kendala yang berarti, ya masalah sikit-sikit aja lah. Dan itu bisa kita atasi dengan kemampuan-kemampuan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mesti berpikir bahwa kita perlu dengan Roh Kudus? Kalau gereja ini punya talenta-talenta yang luar biasa, pemain-pemain musik yang handal, song leader, worship leader yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, jemaat yang hadir cukup banyak memenuhi gedung gereja ini, semuanya aman-aman saja dan baik-baik saja, pelayanan berjalan dengan biasa,
Pertanyaannya adalah apakah kita masih berpikir apa kita perlu roh Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang di muka bumi ini, termasuk gereja Tuhan, jemaat Tuhan, yang lepas dari kekurangan, yang lepas dari masalah, yang lepas dari mencapai tujuan-tujuan ke depan. Tidak ada. Gereja Tuhan ada gereja Tuhan yang dipanggil untuk mengarahkan diri pada tujuan-tujuan Allah. Bapak Ibu berkeluarga, membangun keluarga tentu juga punya tujuan-tujuan yang mau dicapai. Tujuan-tujuan Allah di dalam hidup Bapak Ibu berkeluarga. Anak-anak muda yang sedang bergumul dengan masa depan, tahukah bahwa kadang-kadang pergumulan itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tetapi engkau mesti harus melewati sesuatu yang menjadi engkau pikirkan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak butuh dipimpin dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya diwawancarai, saya masih ingat waktu itu Pak Amio tanya kepada saya, kalau Pak Denny jadi gembala di GIA Pontianak, apa yang menyebabkan Pak Denny merasa bahwa Pak Denny pantas menjadi gembala di Pontianak? Saya ditanya begitu oleh Pak Amio. Ya. Lalu saya jawab, saya tahu kapasitas saya. Dan kapasitas saya itu akan efektif kalau saya menjadi gembala. Jawaban yang tampaknya sombong ya Bapak Ibu. Oh, ini loh, saya punya kapasitas dan saya punya, kalau kapasitas saya itu kalau saya mau jadi gembala. Dengan demikian saya tidak butuh Roh Kudus. Tidak Bapak Ibu. Setiap orang Kristen mesti tahu kapasitasnya. Setiap orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang minder. Tetapi tentu setiap orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kenapa? Kapasitas sebesar apapun yang kita miliki tetap terbatas adanya. Ketika saya masuk di gereja ini, sebelum saya dipanggil untuk mempersiapkan diri ditahbiskan, tidak ada sesuatu yang saya dengar yang buruk tentang gereja ini, tentang jemaat di sini. Semuanya baik-baik dan lancar-lancar saja dan tampaknya aman-aman saja. Tetapi ketika saya mulai menggumuli beberapa 1-2 bulan di tempat ini, saya mulai melihat beberapa problem, beberapa masalah, beberapa pergumulan, dan itu tentu memakan pikiran saya. Itu juga merebut hati saya. Saya harus mencari jalan bagaimana keluar dari problem-problem yang sedang terjadi di gereja ini. Belum lagi sekolah kita, sekolah Salomo bukan hanya gereja. Itu juga memakan pikiran dan juga hati saya. Saya berpikir sebagai seorang gembala di tempat ini. Dalam situasi seperti itu, tahukah Bapak Ibu, ada perasaan berat. Memuji Tuhan hanya sekedar mulut yang memuji. Hati sedang berpikir ke problem-problem itu. Pikiran sedang ngelantur, mencari kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Akhirnya memuji Tuhan bagaikan sebuah pujian yang tidak disertai dengan hati, sama seperti orang menggoreng masakan sambil dengarkan lagu dangdut, goyang-goyang, ya. Tapi sebenarnya ia tidak menikmati lagu yang ia pujikan atau nyanyikan itu. Tetapi satu hal yang selalu Tuhan kerjakan adalah, Denny,
You are not alone. Dan kamu tidak sendiri. Ada Tuhan, ada roh Tuhan yang bersama-sama dengan kamu. Dan kamu tahu kapasitasmu. Tetapi aku tahu kapasitasmu itu tak sempurna. Tak usah khawatir, ada aku yang bersama-sama dengan kamu. Maka kemudian ketika saya mendengar, saya berkata kepada teman-teman rohaniwan, apapun problem yang terjadi, saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut. Sekali layar terkembang, pantang disurutkan kembali. Bapak Ibu, karena saya bukan, tetapi roh Tuhan yang menyemangati saya, roh Tuhan yang saya tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang akan terjadi, tetapi roh Tuhan yang menjamin bersama dengan aku jalan, bersama dengan aku nikmati karya Tuhan, bersama dengan aku maju GIA Pontianak, bukan bersama saya, tapi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu saya bersyukur, saya melihat talenta-talenta besar ada di tempat ini. Kita punya song leader yang luar biasa yang melayani kita pagi hari ini. Kita punya para pemain musik yang punya talenta-talenta luar biasa. Saya berpikir, Tuhan, talenta, kemampuan, kapasitas yang luar biasa ini, kalau Engkau sentuh dengan roh-Mu Tuhan, meledak gereja ini. Kalau Engkau sentuh Tuhan setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, api-Mu kembali dirasakan dan dialami ya Tuhan. Orang tidak perlu cari solusi keluar, lari kepada hiburan-hiburan, lari kepada minuman keras, lari kepada rokok, lari kepada narkoba apalagi. Orang cukup tahu di dalam Tuhan aku punya segala sesuatu yang aku perlu. Kalau aku tak mampu, ada roh Tuhan yang memampukan aku. Oleh sebab itu, kalau ada orang bertanya di gereja ini tidak ada suasana yang greget. Bapak Ibu, saya mau katakan, hampir setiap ibadah saya menangis di sana. Saya tidak pernah menangis karena saya sedih. Saya tidak pernah menangis karena saya disakiti orang lain. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah menangis karena saya ditolak orang. Saya tidak pernah menangis karena itu. Selalu saya menangis karena apa? Karena saya tahu Tuhan pun ada di tempat ini. Karena saya tahu Tuhan ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, di hari lahirnya gereja, saya ajak Bapak Ibu sekalian, yuk buka hati. Jangan keraskan hati, buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Pak, apakah saya harus berbahasa roh? Silahkan kalau Bapak Ibu roh Tuhan mengajak Bapak Ibu mengatakan perkataan-perkataan yang rahasia. Silahkan, saya tidak melarang. Apakah saya perlu tapi ada buah-buah roh yang saya alami? Iya. Saya mau kesaksian dengan Bapak Ibu. Saya punya seorang teman. Ini penutup khotbah saya ya. Saya punya seorang teman. Satu kamar dengan saya ketika di Surabaya. Teman saya ini nakalnya minta ampun. Setiap kali gajian pergi ke pelacuran di Doli di Surabaya sana, sebelum ditutup ya. Pulang-pulang selalu menghina saya. Kamu itu laki-laki macam apa? Laki-laki kok takut sama perempuan? Nikmati. Kalau sama istri itu nanti. Sekarang ya kita senang-senang toh sama banyak perempuan. Dia katakan begitu. Dia selalu olok-olok saya Bapak Ibu. Saya hanya diam saja karena saya tidak berani.
Setelah beberapa 1 minggu gajian selesai, dia selalu pinjam uang pada saya, pinjam uang. Besok gajian dia kembalikan, dia habiskan lagi ke tempat pelacuran, balik 1 minggu lagi, selalu begitu iramanya. Anak ini sungguh mencari kepuasan hidupnya melalui perkara-perkara seperti itu. Ia mabuk, suka minum minuman keras, dan berbagai macam hal. Tapi suatu saat dalam sebuah ibadah dia dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Ia berlutut, ia minta ampun kepada Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Ia sungguh menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi minum minuman keras. Ia tidak lagi pergi ke pelacuran. Saya tanya kepada dia, kamu tidak ada rasa ingin sama sekali? Orang Jawa bilang belas. Belas itu tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak pengen, dan saya gumun. Saya terpukau Bapak Ibu. Duh, kok kamu bisa ninggalkan rokok, ninggalkan minuman keras, padahal itu kan mengikat, kata orang. Itu kecanduan. Aku sama sekali tidak pengen, Den. Kamu letakkan botol di depanku itu loh, aku tidak bakalan minum. Dan betul, ia tidak lagi pergi ke pelacuran, ia tidak lagi minum minuman keras. Ia berkata, aku dibebaskan oleh Roh Tuhan. Segala kekhawatiranku, kelemahanku, dengan Roh Tuhan aku dibangkitkan. Segala ketakutanku akan masa depan, dengan Roh Tuhan aku tahu ada masa depan yang baik yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang sediakan. Semua pelarianku itu justru merusak masa depanku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kekuatan pimpinan Roh Tuhan. Mari pagi hari ini kita memperingati hari lahirnya gereja, turunnya Roh Tuhan, Roh Kudus di loteng Yerusalem sebagai nubuatan Nabi Yoel akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa termasuk kepada kita. Roh Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Hanya kita perlu membuka hati. Tuhan, aku buka hati untuk Roh-Mu, dan Roh Tuhan pasti akan memenuhi hidup Bapak Ibu sekalian. Saya katakan Roh Tuhan akan memenuhi, akan memimpin Bapak Ibu sekalian, percayalah. Cukup buka hati, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku lemah. Aku tahu kapasitasku tapi aku terbatas, Tuhan. Aku tahu kemampuanku tetapi aku tak mampu sepenuhnya, Tuhan. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku memang ahli dalam bisnis, Tuhan. Tetapi aku tak tahu tanpa Engkau bagaimana aku menjalankan bisnisku ini. Aku butuh Roh Tuhan. Tuhan, aku punya kemampuan untuk melayani, untuk berkhotbah, untuk memimpin pujian, tetapi tanpa Engkau aku tak tahu, Tuhan. Oleh sebab itu aku butuh Engkau, Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan Roh Kudus. Haus akan Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu perjamuan suci ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh mengarahkan diri pada rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu lagi takut dan khawatir. Ada sarana yang Tuhan sediakan bagi kami. Seorang penolong, pribadi penolong yang setia, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, pribadi Allah ketiga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, menolong kami, memperlengkapi kami untuk berjalan menuju kepada kehendak Tuhan terbaik dalam kehidupan kami. Bagimulah sembah sujud kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.